orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tuan guru, lah papahno aja kebeli ongkat, kodean gak mak papahno aja, pedas wanda meri le ite wan, bapak dewan, bahaya dinyalakan, semua kita, angka Allah Taala ngicanin itu nih. Basyariah kita lepas kalau ingin masuk kepada alam malakut. Alam malakut, alam malaikat, alam ketuhanan. Lamun dengan si ngaji tasawuf, alam malakut dalam sembahyang niki adalah ketika yang sholat bukan hanya badan, yang sholat bukan hanya jasmani, tapi kolbu ikut sholat, hati ikut munajat, hati ikut berbicara dengan Allah. Sehingga itu mohon maaf, awak terdoang sembahyang lagu angen tentu tengah pekan tahun. Tetua pendek, bahkan narak dengan curhat, ya Allah Kak Tuhan, angka ande kini husuk, kumbe nak kena sembahyang mana, enggih. Waktu tiang sembahyangan, oh iya, tu tiang lelah peta angsul. Pita angsul waktu beli bensin, Allahu Akbar, kebetulan kepeng tiang arak sekat membeli tiang seliter pertalet gaji 12.000, kan masih beda angsul. Yang kan tiang ruku, iya tuh tiang pikiran beto kukulo angsul. Iktidal nikmat kendaitan, sujud nikmat kendaitan, pas waktu tahiyat genit timpung. Beridak di kantong selana, kuni tahu. Harap mana model sembahyang tak? Harap. Oh ternyata dia curhat doang dengan sini manu duit, di semertak sehari ya. Nah ini kita, ibu, oh masih hidup. Misal nih, merebut kenjekan ngebang sembahyang zuhur, hayya 'alas shalah, bertepatan kenca bagi BLT. Kira-kira beda balik sembahyang atau BLT? Terima kasih. Jujur jemaah. Mono bagi BLT arah jamaah tiang, nggih. Parah selesai pengajian apa kan? Doa yang itu deh. Doa apa nak tuan? Ada temu BLT, ada temu nyumbang jok pondok pelinggih nggih. Mudahan nak tuan silakan. Tentu mau ya BLT bapak. Hilang dia mau datang ngaji. Tiba epicentrum tiba ngampes BLT sini. Dia mau datang ngaji, wah ngebuat BLT ampun datang terus. Urung aku nyumbang tuan, kumbe na arak sekedi mau dengan. Dia syukur coba. Nah inilah kita. Lamun tak berpikir hidup niki dengan hawa nafsu tidak akan pernah selesai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul mati doang tahun tutup. Jam siwa lah nih. Jam pire kata? Jam 11. Bagus. Ndot wasida sampai jam 12 tiang boleh berjulu nih. Nah niki pertama sifat nasut. Lepas sifat nasut no lamun tengadep jok nene angka Rasulullah terbongkar jasad si malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dalam kitab Al-Guniyah disebutkan baginda Nabi sendiri neman ngadep Allah Ta'ala, beliau sembahyang sunnah juluk 2 rakaat. Timbul pertanyaan, kan sholat niki kewajiban setelah Isra Mi'raj. Lagu kumbengnya Nabi Muhammad sembahyang dulu, ampun dia man Mi'raj. Sembahyang apa? Kadun si Rasulullah.
Solat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Mi'raj adalah solat dalam ajaran milah Ibrahim alaihissalam. Sembahyang si tertinggalan si Nabi Ibrahim, yang pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kan duduk ini kaji Allah kadengan jemomo wattabi' millata Ibrahim hanifa. Terpaksa ya Rob. Ternyata sholat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Mi'raj, sholatnya Nabi Ibrahim, yang pun disebut Nabi Ibrahim niki Abul Millah, bapaknya agama. Nabi Adam tersebut Abul Bashar, bapaknya keturunan. Lamun Nabi Muhammad tersebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Angkat roh teh terselapu umat Nabi Muhammad sini, Nabi Muhammad jadi orang tua ruhani kita. Orang tua kita di bumi, orang tua jasmani, tapi orang tua ruhani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersih Nabi Muhammad, lepas sifat aku akan ditekanggu sombong. Ni maka ngejari imam pongkat bateri, ya Allah Kak Tuhan, lamun sida jadi imam jadi meridap di Masjidil Haram ida apa Kak yo lasing angkuh dengan keakuannya, gagal di hadapan Allah, hancur solat kita, berarti nikmat lillahi ta'ala. Kedua, setelah baginda Nabi selesai alam nasud, yaitu dikala proses peniadaan diri untuk mempanakkan diri dan membakokkan Allah dalam dirinya, Nabi Muhammad masuk pada alam kedua, namanya alam malakut. Semberan alam malakut, alam malaikat. Secara zahir alam malakut niki mulai leman Masjidil Aqsa naik ke Baitul Izzah langit pertama, tembus kepada langit yang ketujuh, maka disitulah yang disebut alam malakut, alam para malaikat. Ita secara zahir manusia sini dek terutama jok alam sino. Lagu malakut le dalam sembahyang niki kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu ketika muallaknya hati dengan Allah dalam ibadah, ketika mulut membaca bacaan dalam ibadahnya, maka ate milu mensifati bacaan niki, ate te milu sembahyang, jiwan te milu ngadep tipe Allah Ta'ala, maka itulah solat yang tingkatan malakut. Jadi wandena anggap dirinya, wandena bani mengakui bahwa itu kemuliaannya. Lagu hakikat selaku apa si arak niki adalah kemuliaan milik Allah. Ida sini den harap berduen apa-apa bapak. Sila, apa berduen di dunia sini? Pesan Imam Ghazali, hayat tuntun ya kanauman wa hulmun, hidup di dunia sini ibarat dengan ngimpi. Dengan lamun tengimpi selapu berduit bapak, mobil besar, rumah besar, sawah besar, toko besar, istri besar, lagu ngimpi ngasa-ngasa arak yang besar-besar sini dinara.
Maka hidup niki kata Imam Ghazali selaku beduen teniki ita ngimpi. Lagu lamun temate ia tu tengasa, ia tu uras, ia tu tersadar hakikat apa siarak beduen teniki le dunia. Ternyata lamun toah mati wahdenara angka beda sifatnya ketika bayi baru lahir dengan ketika orang sudah mati. Lamun kanak beruna lahir, coba perhatian ibu. Lamun kanak beruna lahir, selalu kanak si lahir niki genggam kedua telapak tangannya, beragam bahasa itu deh. Dia mengenggam tangannya waktu lahir. Lagu lamun dengan wah mati, benggam apa kebuka? Sila perhatian dengan mati. Apa maknanya kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidakkah kamu perhatikan setiap bayi yang lahir dia datang dengan menggenggam kedua telapak tangannya, namun setiap orang yang mati dia membuka kedua telapak tangannya. Artinya apa? Di waktu tiang pelungguh datang job dunia, kita dikuasai dengan hawa nafsu. Aku harus punya ini, aku harus punya itu, aku harus jadi ini, aku harus jadi itu. Pokok harus kebedui kemelen manusia. Tapi ternyata meskipun di dunia kita kaya, di dunia kita popularitasnya hebat, di dunia followernya banyak, di dunia dia terkenal, tapi ketika kita meninggal dunia, telapak tangan terbuka. Apa maknanya? Lihatlah saya, banyak yang saya miliki, namun hari ini satu pun tak ada yang saya bawa. Luwe kebon bangketku, lagu neng kesini dek narakku jauh. Arak dengan mati yuk montok. Ibu, lamun de mati, arak si de mati langsung tepasangan anting emas, gelang emas, arak. Jauh de mati atau baitna mas teh si keluarga, baitna. Bukana mas desino ibu lamun tawah mati, saya jadi ngadu mas desino laun senina kedua saen. Maka dendek sombong, maka beranting-anting emas abot bejilbab. Di tengaraos kecebatur nebu bayi ngengget otakna. Mbeti pada la ilaha illallah. Amun nebedui gelang emas, kebelu takbirna le masjid meremak lampir. Nulak bae begerek-gerek gimana Allah. Agitna begerengseng emas nasino. Nenara gente jauh angka alam malakut sino adalah alamnya para malaikat. Tingkat ibadah kita bil muraqabah. Ibadah nasino ibadah tingkatan ihsan. Mbe tingkatan ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun de beribadah seolah-olah sida melihat Allah. Lagu lamun de nabau Allah Ta'ala kita. Allah Ta'ala menyaksikan kita. Artinya apa? Ndek kanggo beribadah sambilan. Karena itu mau berjanji bareng Allah Ta'ala. Mbe perjanjian ta bareng nenek le dalam sembahyang. Arak telu ibu perjanjian ta bareng Allah Ta'ala dalam sembahyang. Lagu ita luwe langgar janjin tu. Mbe perjanjian ta bareng nenek le dalam sembahyang. Pertama doa ibtitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembahyang kesino kan terserah tuh nenek. Segala macam ibadahku, hidup dan matiku, kuserahkan hanya kepada Allah.
babu ajat kenjakan sembahyang ina lupa si mati apin kompor gesem ngambun nasi biar ada ngangen da Allah atau nasi si gesem da kangen. Berarti perjanjian kita yang langgar dengan Allah. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup matengku ya Allah, kaji serah gamak jok pelungguh dekaji. Berarti ibadah sing gawe teniki ita kenjekan tetap awasin si nenek. Yosila bae lamun sekolah madrasah niki lamun datang pengawas, selaku perangkat pembelajaran itu siapa, bahkan meja sinden wah telap buih telap kepasangan kembang. Kenapa? Mau ada pemeriksaan. Kita sholat diperiksa sama Allah, ditahu oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itulah sholat dalam makom ihsan namanya. Jadi ndek sembahyang belau budaya, cobalah boleh Masjidil Haram Bapak Ibu. Muntut terawih doang le Haram Masjid Nabawi. Mulai terawih 5 jam setengah siwak, selesai jam 12. Kelam